Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tema yang kita ambil dari renungan ini, kamu harus dilahirkan kembali. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya makna dilahirkan kembali sesuai dengan Yohanes 3 ini? Sebelum kita memahaminya lebih jauh, kita melihat dulu nats kita dari Yohanes 3 ini. Sebenarnya perikop ini diberikan judul percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang sangat-sangat terkenal. Ia mempunyai reputasi teologis yang sangat tinggi, seperti gelar doktor kehormatan. Dia sudah mendengar banyak hal tentang Yesus, tetapi banyak orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Namun Nikodemus antara percaya dan tidak percaya. Karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuatnya benar-benar bimbang. Sehingga pada satu ketika ia ingin berjumpa dan bercakap-cakap dengan Yesus. Kemudian ia menunggu sampai tiba pada satu malam untuk diam-diam menemui Yesus. Karena dia takut dilihat oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Jika kita baca ayat sebelum nas kita, ayat 2 dan 3, dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya bahwa lahir kembali sebagai kata kunci untuk dapat melihat kerajaan Allah. Sahabat rohani yang baik hati, Nikodemus tidak paham bagaimana seseorang dapat dilahirkan kembali seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dapatkah seseorang masuk kembali ke rahim ibunya lalu dilahirkan untuk kedua kalinya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu maksud Yesus seperti apa? Sehingga Yesus menjelaskan bahwa ia sedang berbicara tentang hal-hal rohani, bukan hal-hal jasmani. Ayat 5-7 Yohanes 3 ini dikatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk dilahirkan kembali, kita harus diperbaharui serta menerima Roh Kudus. Jadi, simbol yang disampaikan di sini adalah dari air dan roh. Itu berarti baptisan kudus.
Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat hati manusia menjadi rusak dan menjadi pemberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, penyelesaian dosa tidak cukup hanya dengan menyesali dan meninggalkan perbuatan yang buruk, lalu hidup dengan memelihara kehidupan yang sesuai dengan hukum Taurat. Arti dilahirkan kembali bukan sekedar pertobatan. Arti dilahirkan kembali adalah lebih pada pembaharuan hati dan Roh Kudus, dari Roh Kudus. Ajaran Tuhan Yesus ini menggemakan nubuat Yehezkiel yang menunjukkan kepada pentahiran dosa melalui baptisan air dan Roh Tuhan. Baptisan air adalah lambang pekerjaan Roh Kudus untuk mensucikan, mentahirkan hati seseorang sehingga ia bertobat dan percaya kepada Allah. Seperti tiupan angin yang bisa dirasakan tetapi tidak dapat dilihat oleh mata atau dimengerti oleh pikiran manusia. Demikian juga dengan pekerjaan Roh Kudus. Walaupun pekerjaannya tidak terlihat, namun perubahannya terjadi secara total dan berdampak pada kehidupan kita. Hanya dengan dilahirkan kembali, hidup kita menjadi berkenan kepada Allah dari roh dan air. Sedangkan hidup di dalam dosa selalu membuahkan murka Allah. Karya pembaharuan Roh Kudus ini tidak akan mampu dipahami oleh akal sehat kalau digunakan secara jasmani seperti yang dimiliki oleh Nikodemus, karena mereka tidak menerima dan tidak percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus dan kepada Yesus sendiri. Hanya orang beriman yang mengenal Yesus dan mengakui dirinya sebagai Mesias dan firman-Nya yang dimampukan mengerti akan kebenaran dilahirkan kembali. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Tanpa kita sadari, kita sering kali terjebak kepada pandangan sempit seperti Nikodemus. Nikodemus telah gagal melihat kerajaan Allah karena dia mengandalkan dirinya dan kemampuannya. Ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan Tuhan Yesus adalah membuktikan bahwa atribut keberagamaan, ketokohan dalam keberagamaan yang disandang seseorang bukanlah jaminan bahwa kita memahami kebenaran Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ikut melayani di gereja, memberi persembahan, persepuluhan, dibaptis dengan air, dan mengaku iman percaya, lepas sidi, serta berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya yang kita pakai, kita tunjukkan, sesungguhnya bukanlah satu jaminan bahwa kita sudah pasti layak dan berkenan di mata Tuhan. Tidak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat kita dapat dibenarkan. Kebingungan Nikodemus menjadi bukti akan rapuhnya iman dan keberagamaan lahiriah. Pengalaman Nikodemus mengajak kita bercermin dan memeriksa diri kita. Apakah kita sudah dilahirkan kembali, sudah hidup baru melalui Roh Kudus, dan bertobat sepenuhnya atas dosa-dosa kita? Jika belum, sekaranglah saatnya kita menyadari akan pentingnya dilahirkan kembali. Tuhan ingin agar kita diterima dan layak menjadi anak-anaknya hanya dengan percaya kepada Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang baik, terima kasih atas segala pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan-Mu kepada kami
hingga kami boleh hidup dan berada seperti saat ini di sini. Kami sudah disegarkan oleh firman-Mu yang memberikan kepada kami satu refleksi bahwa sesungguhnya lahir kembali adalah kunci daripada melihat kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Sementara kami sering seperti Nikodemus mengandalkan akal sehat dan pikiran dan perbuatan kami, seolah-olah kami sudah layak melihat kerajaan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kami perbuat telah memberikan kami satu keyakinan bahwa kami akan melihat kerajaan Allah. Perbuatan pelayanan kami, persembahan kami, ibadah-ibadah kami, dan cinta kasih yang kami lakukan seolah-olah telah menjamin bahwa kami diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi sesungguhnya Yesus mengingatkan kami kembali, semua hal kerajaan surga hanya ada karena anugerah daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu memahami bahwa kelayakan kami di dalam kerajaan-Mu semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu itulah kami menjadi percaya bahwa siapapun kami dan apapun yang kami lakukan tidak mampu menghapus segala dosa dan menyelamatkan kami. Tetapi kami mampu bertobat dan meninggalkan segala kejahatan karena anugerah-Mu menjanjikan bahwa setiap orang yang hidup harus dilahirkan kembali, lalu merekalah yang melihat kerajaan surga. Pembaharuan Roh Kudus yang terus-menerus pada diri kami akan menuntun kami menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati serta mencintai sesama manusia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami satu pelajaran yang paling berharga ketika kami berada di dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Iman kami sering rapuh, keberagaman kami sering keberagamaan lahiriah, tetapi sesungguhnya roh kami tidak diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena itu biarlah Roh Kudus selalu memimpin kami ke dalam pertobatan penuh atas segala dosa-dosa kami. Dan karena anugerah-Mu kami akan melihat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan keluarga kami untuk bekerja melaksanakan aktivitas hari ini. Dan selalu kami merasa bahwa kami tidak ada yang sempurna kecuali kalau Roh Kudus selalu ada dan hadir di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami di dalam Roh-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.